Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على نورك وسراجك ولي وليك وسي وسيك وحجتك على خلقك. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناشرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang saya muliakan dan yang saya hormati, dan khususnya Ibu Ira yang telah menyibukkan dirinya untuk membantu kita dalam pertemuan kajian tentang ruh pada pagi hari ini. Dan insya Allah saya berusaha untuk menyampaikan satu materi yang memang agak sulit atau sangat sulit terkait masalah bahasan ruh di alam barzah. Dan mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan bahasa yang baik, bisa dipahami dengan benar, dan bisa juga dapat menambah ilmu dan wawasan kita, serta iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Salah satu pentingnya pembahasan tentang ruh berkaitan dengan alam barzah karena kita akan memasuki alam tersebut. Sebagaimana kita telah memasuki alam dunia sekarang ini, kita pun akan memasuki alam barzah. Ruh kita yang ke sana. Dan nanti pada waktunya kita pun akan memasuki alam akhirat. Kita memasuki alam dunia ini lewat kelahiran. Setelah kita berada di alam perut ibu kita sekian bulan, 9 bulan lebih atau kurang, maka lewat atau jalan pintu kelahiran kita masuk dan hidup di muka bumi ini, di dunia ini. Kemudian untuk kita bisa memasuki alam barzah, maka pintunya adalah kematian. Kita akan alami kematian untuk masuk ke alam barzah. Jadi kalau masuk ke alam dunia dengan kelahiran, masuk ke alam barzah dengan kematian. Kemudian kalau masuk ke alam akhirat yang selama-lamanya akan kekal di sana, lewat kebangkitan kembali dan terjadinya hari kiamat. Itu masih panjang pembahasan dan perjalanan tersebut. Pembicaraan tentang ruh manusia adalah merupakan tema yang sangat dan paling penting dari tema ilmu pengetahuan apapun yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta ini.
Karena hakikat manusia adalah ruhnya itu sendiri. Seorang alim mengatakan bahwa anta birruhi la bil jismi insanu. Bahwa hakikat dirimu adalah, hakikat manusia adalah ruhnya dan bukan badannya atau jasadnya. Nilai keagungan dan kebesaran ruh manusia itu tidak bisa disamakan dengan makhluk Allah yang lain apapun. Kalaupun ada perumpamaan dan pendekatan untuk dapat memahami eksistensi ruh manusia, maka dengan pendekatan dan perumpamaan tersebut hanya sedikit sekali yang dapat kita pahami tentang ruh manusia. Jika kita umpamakan badan dan ruh manusia itu dengan suatu buahan, misalnya buah apel atau buah jeruk, maka badan manusia itu seumpama kulitnya, bungkusnya. Sedangkan ruh manusia itu seumpama isi atau daging dari buahan tersebut. Ketika seorang petani menanam pohon apel atau menanam pohon jeruk, tentunya tujuan utama si petani tersebut dan mengambil manfaat dari isi buah apel atau buah jeruk tersebut. Sedangkan kulitnya bukan merupakan tujuan utama si petani. Tetapi keberadaan kulitnya itu merupakan keharusan bagi isinya. Dan tidak mungkin buah apel atau jeruk tersebut tidak dikemas atau tidak dibungkus atau tidak dilapisi dengan kulitnya. Begitu juga ketika kita membeli buah apel atau kita membeli buah jeruk. Maka tujuan kita adalah ingin menikmati dan mengambil manfaat dari isi buah apel atau buah jeruk tersebut. Sedangkan kulitnya bukan merupakan tujuan kita. Tetapi tentunya kita harus membelinya bersama dengan kulitnya. Kenapa demikian? Karena inti dan hakikat buahan apel dan jeruk itu adalah isi dan dagingnya. Ini kalau kita mengambil pendekatan ruh manusia dengan buahan dari sisi manfaatnya. Kemudian jika kita mengambil perumpamaan dan pendekatan tentang badan dan ruh manusia itu dengan sebuah alat transportasi seperti mobil atau kapal atau pesawat, maka dapat kita katakan bahwa badan manusia itu seumpama bodi mobil atau kapal atau pesawat tersebut. Sedangkan tubuh manusia itu seumpama mesin dan motornya. Artinya bodi mobil itu hanya sebagai bungkus atau kepompong motor dan mesinnya. Sedangkan yang berperan utama sebagai penggerak sehingga bisa berjalan atau berlayar atau bisa terbang adalah mesin dan motornya. Begitulah bahwa ruh manusia itu sebagai penggerak utama. Ruh sebagai motor penggerak. Sehingga manusia itu dapat melakukan berbagai aktivitasnya sehari-hari, siang dan malam, sampai ajalnya menjemput. Nah, itu yang beraktivitas adalah ruhnya lewat anggota badan. Pernah saya katakan bahwa badan dan anggota tubuh manusia seperti tangan, kaki, lisan, mata, telinga, dan yang lainnya hanyalah sebagai alat, sebagai media. Ruh itu bisa menyalurkan kekuatannya. Artinya bahwa pemilik kekuatan itu adalah ruh, bukan badannya. Badan tidak memiliki kekuatan apa-apa. Sebagian ulama akhlak seperti Al-Allamah An-Niraqi
di dalam kitabnya Jami'us Sa'adah mengatakan bahwa ruh itu memiliki 4 kekuatan, 4 power, yaitu al-quwatul aqliyah, kekuatan berpikir, al-quwatul ghadabiyah, kekuatan emosional, kekuatan marah dan murka, al-quwatul syahwiyah, kekuatan syahwat, dan al-quwatul kekuatan hayal. Jadi ada kekuatan, ada power, ada daya dalam ruh manusia. Ada 4, yaitu berpikir, emosi, syahwat, dan hayal. Itu kekuatan setiap ruh manusia. Jadi sekali lagi, yang sangat perlu kita pahami adalah bahwa badan kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. Badan dan anggota tubuh kita hanya sebagai alat. Sehingga ruh kita bisa menyalurkan segenap kekuatannya itu melalui badannya yang juga pembungkusnya. Nah, ketika kematian manusia itu telah tiba, yaitu ketika ruh manusia itu telah meninggalkan badannya, maka badannya itu tidak lagi berguna. Hal itu seumpama isi buah apel atau buah jeruk yang telah diambil isinya, atau seumpama motor atau mesin mobil atau kapal atau pesawat telah dikeluarkan dari bodinya. Ketika ruh manusia telah meninggalkan badannya lewat jalan kematian yang disebut dengan meninggal dunia, maka ruh manusia itu pergi dan terbang tinggi untuk pindah ke suatu alam yang dinamakan dengan alam barzakh. Sedangkan kepompong ruhnya yang disebut dengan badan atau jasad atau fisik atau body itu harus dipendam dengan cara tertentu di dalam tanah yang dinamakan dengan dikuburkan atau dikebumikan. Nah, apa itu al-maut? Mati atau kematian. Kita perlu sedikit mengulang tentang makna kematian. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia merasakan adanya syuur akan merasakan kematian. Yang jelas mati itu bukan bermakna ketiadaan, atau kematian itu bukanlah sirnanya badan dan ruhnya. Mati adalah berpisahnya ruh dengan badannya yang materi, yang unsuri ini. Dan ruhnya itu setelah berpisah dengan badannya, berpindah dan pergi ke satu alam lain yang dinamakan dengan alam barzakh atau alam kubur. Ketika ruh itu telah berpisah dengan badannya, maka kekuasaan ruh atas badannya telah lepas dan berakhir. Artinya, ruh tidak bisa lagi mengatur badannya dan ruh tidak bisa lagi menggunakan badannya sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain bahwa pada saat tiba kematian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabut kekuasaan dan kekuatan ruh atas dan dari badannya. Coba kita membaca tentang beberapa riwayat tentang kematian agar kita bisa memahami tentang kematian lebih banyak lagi. Di dalam kitab Muntakhab Mizanul Hikmah tentang kematian, saya buka itu ada pada halaman 574. Ada beberapa hadis yang bisa kita ambil di sini. Terkait dengan kematian, itu ada firman Allah di surat Al-Mulk, surat Tabarak ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bahwa Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita manusia. Agar kita nanti diuji siapa yang paling bagus amal perbuatannya. Rasulullah bersabda, "Idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuhu."
apabila seseorang telah mengalami kematian, ya, maka qamat kiamatuh, telah terjadi kiamatnya. Di hadis yang lain bahwa kematian adalah sebagai kiamat syugro. Kita punya dua kiamat, kiamat syugro dan kiamat kubro. Kiamat kecil dan kiamat yang besar. Kiamat syugro kecil adalah kematian. Kiamat besar ya hari kiamat untuk masuk ke alam akhirat. Ya, kita semuanya sedang menunggu kiamat syugro kita, yaitu kematian. Nanti kemudian akan mengalami kiamat kubro, kiamat yang besar. Rasulullah melanjutkan, yara ma lahu min khairin wa syarrin. Jika seseorang telah mati, telah meninggal dunia, dan dia mengalami kiamat sugro, maka orang itu akan melihat, menyaksikan semua kebaikan dan keburukan yang pernah dia lakukan. Dia kebaikan yang pernah dia lakukan juga dia saksikan, yaitu udah hakikat amal perbuatannya yang bertajasum atau bertamasul dalam berbagai bentuk. Sekarang kita belum menyaksikan hakikat amal perbuatan kita yang baik dan yang buruk. Karena mata kita buta, kita banyak dosa. Pas kita meninggal, langsung kita melihat semua amal perbuatan yang kita lihat, hakikatnya. Dan kita melihat semua hakikat amal perbuatan yang buruk yang kita lakukan. Kenapa? Karena ruh ketika itu sudah mencapai puncak kekuatannya. Itu kata Rasulullah. Di hadis lain Rasulullah bersabda yang sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, bil mauti tukhtamud dunya. Dengan kematian maka dunia ditutup. Ya. Sekarang kita hidup, kita masih membuka dunia kita. Kapan kita tutup dunia kita ini? Hidup kita ini dengan kematian. Bil mauti tukhtamud dunya. Dengan kematian maka dunia habis masanya. Tutup sudah begitu. Di hadis yang lain Imam Ali berkata, al-mautu babul akhirah. Kematian adalah pintu menuju akhirat, yaitu menuju ke alam barzah. Karena itu untuk mencapai alam barzah tidak mungkin kecuali dengan atau lewat jalan kematian. Ada sebuah cerita yang disampaikan oleh Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, ini pernah saya sampaikan bahwa ada suatu kaum, suatu masyarakat yang mereka merasa takut dengan kematian. Ini sebelum masa Rasulullah pada suatu zaman seorang nabi. Mereka datang kepada nabinya. Wahai Nabi Allah, tolong engkau berdoa kepada Allah, angkat tangan agar mengangkat kematian dari kami ini masyarakat semua. Sehingga kami hidup terus hingga ada kematian. Kemudian Rasulullah itu, Nabi Allah itu berdoa kepada Allah, angkat tangan, mohon pada Allah agar Allah mengangkat kematian, agar kematian enggak terjadi. Allah mengabulkan doa Nabi Allah tersebut. Karena tidak kematian, maka mereka beranak pinak, anak, cucu, ya, buyut dan seterusnya sampai beranak pinak. Sampai di satu rumah itu ya penuh, ada anak, ada cucu, cicit terus, ya. Yang tua repot, yang tua, yang kakek, buyut semakin tua, nggak bisa terawat. Bagaimana makannya, minumnya, kemudian WC-nya, akibatnya yang muda kerepotan karena nggak mati-mati, ya. Kerepotan, nah akibatnya sibuk, nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Setelah semuanya masyarakat merasa kerepotan karena ada kematian, yang tua makin lemah, makin tua, mati juga tidak, nah, mereka terpaksa datang lagi kepada Nabi yang tadi itu. Wahai Nabi Allah, ternyata setelah hidup ini panjang, tidak ada kematian, kami kerepotan. Tolonglah doa pada Allah agar Allah mendatangkan kematian. Nabi Allah itu berdoa lagi, maka kematian didatangkan lagi. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tua mati kemudian. Jadi kalau tidak ada kematian, maka kita menjadi sulit. Yang tua tidak mati-mati. Apalagi kalau hewannya, tumbuhannya, semua nggak ada kematian, ya sangat sulit. Ya, nggak bisa tergambar. Jadi kematian adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala buat orang beriman. Orang beriman terhidup pada kematian. Itu beberapa hadis tentang kematian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian, mengapa jasad
atau badan manusia itu setelah mengalami kematian harus dipendam di dalam tanah? Jawabannya adalah sangat mudah. Karena jika manusia yang telah mati itu, jika badannya dibiarkan dan tidak dikuburkan, maka nantinya ia akan menjadi bangkai yang berbau busuk. Dan kalau sudah menjadi bangkai badan itu, maka ia nanti menjadi mangsa dan makanan hewan dan akan sangat mengganggu manusia yang masih hidup. Bahkan akan mendatangkan berbagai penyakit yang berbahaya. Karena itu jasad atau jenazah itu harus dikuburkan. Sedangkan tempat yang paling tepat, yang paling layak untuk menyimpan bangkai manusia adalah di dalam tanah. Itu falsafah adanya kuburan. Penguburan di dalam tanah. Tadi saya katakan bahwa badan manusia itu tidak punya kekuatan apa-apa. Nihil. Ruhnya lah yang mempunyai berbagai kekuatan. Dan ketika ruh itu masih bersambung atau ruh itu masih berhubungan dengan badannya ini, maka ruh itu hanya dapat menyalurkan kekuatannya sedikit sekali dan sangat terbatas. Sesuai dengan keterbatasan badannya. Karena itu, ketika ruh itu telah berpisah dengan badannya, maka kekuatan ruh itu menjadi mandiri, yakni tanpa perantara badan lagi. Sehingga ketika kekuatan ruh itu sudah mandiri, maka daya pandangannya menjadi sempurna. Sehingga ruh itu dapat melihat berbagai makhluk, baik yang materi maupun yang non-materi. Menjadi tajam pandangannya, melihat semua makhluk. Ia tidak saja dapat melihat anak istri atau suaminya, seluruh keluarganya, harta kekayaannya yang ia tinggalkan. Bahkan ia pun dapat melihat makhluk yang non-materi, seperti jin, malaikat, atau bahkan melihat arwah. Ya, arwah Rasulullah, arwah Imam Ma'sum, ya, arwah Imam Husain, ruh Azharu alaihissalam, dan bahkan dapat menyaksikan hakikat amal perbuatannya, baik yang baik maupun yang buruk. Ikhwani wa akhwati, ya, tema yang ingin kita bahas dan kita pahami adalah seputar ruh manusia di alam barzah. Karena manusia itu sebelum lahir sebagai manusia di alam dunia ini, manusia telah mengalami kehidupan dengan pola tertentu di dalam perut ibunya. Dengan kata lain, manusia itu telah mengalami kehidupan di alam perut ibunya masing-masing. Dan bahkan manusia itu sebelum menjadi manusia di dalam dan di alam perut ibunya, ia telah mengalami kehidupan di alam lain yang disebut dengan alam zar atau alam alastu birabbikum. Jadi manusia yang masih dalam bentuk yang lain, belum ada badannya, hanya ruhnya, itu sudah ada sebelum masuk ke dalam perut ibu. Ada di alam lain, di alam zar atau alam alastu birabbikum. Hal ini sebagaimana telah Allah isyaratkan di dalam surah ayat 172. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu yang mengaturmu itu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian mereka menjawab, betul ya Allah, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kata Allah, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, yaitu Bani Adam, melengah terhadap kesaksian tauhid ini. Di alam lain, sebelum kita lahir, bahkan sebelum kita masuk ke dalam perut ibu, kita sudah menyaksikan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ayatullah Syekh Muhammad As-Sanad di dalam bukunya yang berjudul Awalimul Insan wa Manaziluhu, kitabnya ini ya. Ini kitabnya Ayatullah Muhammad Sanad. Sedikit saya kutip apa yang beliau tulis pada halaman 14. Setelah beliau menyampaikan ayat di atas, beliau mengatakan ya. Kita buka halaman 14 ya, supaya lebih jelas lagi. Kata beliau, فهناك آيات إذا تدلل على أن الإنسان قبل نشأته من علقة مضغة وعظام وقصونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر كان له تقرر في عالم الأسلاب وعالم ما قبل عالم الأسلاب عالم الذر. Kata beliau, di sana ada tanda-tanda yang lain bahwa manusia itu sebelum nasyahnya, sebelum kejadiannya menjadi segumpal darah dari sperma, sebelum menjadi segumpal daging, sebelum dibungkus oleh tulang ya dengan daging, sebelum tulangnya dibungkus dengan daging, kemudian juga ada ungkapan summa ansha'na khalqan akhar, ciptakan yang lain, maka manusia atau ruh ketika itu ada taqarrur, ya, ada keberadaan atau ketetapan fi alamil aslab, di alam aslab. Apa itu alam aslab? Wa alam ma qabla alamil aslab alamul dzar, yaitu di alam dzar. Itu bukti bahwa manusia sebelum menjadi manusia sempurna berada di alam lain. Itulah firman Allah yang barusan kita baca ya. Surat Al-A'raf ayat 172. Kata beliau juga tentang lain bahwa manusia betul-betul telah Allah ciptakan dalam beberapa peringkat ya. Ini buku juga tentang ruh yang sangat luas, sangat panjang, yaitu Awalimul Insan, itu alam-alam manusia dan manzilah-manzilahnya berdasarkan al-aqal, al-amali wa qadayahu. Terus sedikit masalah manusia di alam yang lain sebelum kelahirannya. Jadi kata beliau, manusia juga sebelum lahir ke alam dunia ini pernah tinggal sebagai sesuatu yang belum memiliki nama. Ketika itu manusia, dan sebelum menjadi manusia yang sempurna, berada di alam non-materi atau alam immateri yang kita tidak tahu berapa lamanya kita tinggal di alam tersebut dan bagaimana bentuknya, itu kita tidak tahu. Secara global, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insan ayat 1 telah menjelaskan sebagai berikut. Di surat Al-Insan ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Artinya, bukankah telah datang atas manusia satu waktu, satu kurun, satu masa ya dari masa. Sedangkan dia ketika itu belum berbentuk sesuatu yang dapat disebut. Ya ini sudah ada, tetapi belum berbentuk sesuatu manusia itu. Inna khalaqtal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kemudian pada masa-masa berikutnya, kata Allah, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur dan kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ini tentu penciptaan fisiknya dan badannya, bukan ruhnya. Ruhnya sudah ada sebelumnya. Nah, Imam Ja'far Shadiq alaihissalam ketika ditanya tentang ayat tersebut oleh Zurarah tentang mana ayat yang pertama tadi, yaitu ayat yang berbunyi lam yakun syai'am madhkura, Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan bahwa kana syai'an wa lam yakun madhura. Ketika itu manusia yang dalam bentuknya belum sempurna adalah sesuatu, tapi belum madhkur, belum ada nama, belum disebut-sebut. Lebih jelas Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam berkata terkait masalah ayat tersebut, ketika menjelaskan ayat tersebut, kana madhkuran fil ilmi walam yakun madhkuran fil khalqi. Ketika itu manusia yang dalam suatu bentuk yang belum sempurna
masih berada di alam ilmu pengetahuan Allah dan belum berada di alam materi, belum berada di alam penciptaan ini. Itu keberadaan manusia. Ikhwani akhwati, karena yang kita bahas adalah manusia atau ruh manusia di alam barzah, yaitu setelah alam dunia ini, maka kita tidak membahas wujud dan kondisi manusia sebelum lahir di muka bumi ini, bagaimana diisyaratkan oleh kedua ayat di atas tadi. Setelah ruh manusia tinggal di alam barzah sekian lamanya, kita tidak tahu, maka kemudian nur itu pindah lagi ke alam yang terakhir, yaitu alam akhirat yang akan ada dan muncul setelah terjadinya hari kiamat. Disebut hari kiamat itu bukan berarti suatu peristiwa yang menakutkan, itu bukan berarti terjadi satu hari atau hanya berlangsung satu hari. Hari kiamat bukan satu hari, bukan 24 jam, tetapi akan berlangsung selama ratusan tahun, bahkan bisa jadi ribuan tahun. Jadi ketika disebut hari kiamat bukan satu hari, bukan 24 jam, tapi ratusan tahun, ribuan tahun. Dan selama manusia itu berada pada hari kiamat, mereka akan mengalami dan melewati yang namanya ada al-ba'ats, kebangkitan, ada an-nasyr, dibangkitkan, digiring, al-hasyr, as-sirat, jembatan, al-mizan, al-haud, telaga, ya ada telaga juga buat orang yang beriman, tafsirul kutub, diberikan kutub, ditampakkan, dan macam-macam peristiwa. Jadi pada hari kiamat itu yang di dalamnya ratusan tahun atau ribuan tahun banyak terjadi macam-macam peristiwa. Ada penggiringan, ya, ada perkumpulan di sana, ada jembatan, ada telaga juga, dan macam-macam peristiwa, termasuk juga adanya hisab. Tetapi insya Allah kita yang berwilayah, insya Allah kita langsung dipanggil berkumpul di haud, di telaga bersama ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah tidak mengalami ujian yang berat pada hari kiamat tersebut. Bahkan menurut akidah dan keyakinan Syiah Imamiyah, sebelum terjadinya hari kiamat nanti akan datang suatu masa yang namanya roja'ah. Roja'ah artinya dihidupkannya sebagian manusia pada masa kejayaan dan kekuasaan atau pada masa khilafah dan wilayah Imam Hadi ajallallahu farajahu syarif. Dan pada masa khalifah dan wilayah Imam Mahdi ini pun akan berlangsung cukup lama sekali yang kita tidak tahu berapa lamanya. Berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun masa Imam Mahdi sampai kemudian terjadi kiamat kita tidak tahu. Ya, hanya Allah yang tahu sampai terjadi hari kiamat kubra. Sekarang kita fokuskan perhatian kita kepada pembahasan tentang ruh di alam barzah. Pertanyaan dapat dilontarkan tentang alam barzah adalah, apa itu alam barzah? Apa kata Al-Quran tentang alam barzah? Dan apa kata hadis Nabi dan riwayat para imam ma'sum tentang alam barzah? Dulu kita melihat Al-Quran, ya kita coba melihat hadis-hadis Rasulullah yang ada di kitab Mizanul Hikmah tentang alam barzah. Kita mendapat wawasan tentang alam barzah dari hadis-hadis dan riwayat para ma'sum dan Rasulullah. Tidak ayatnya temukan tentang barzah itu pada surat Ali Imran ayat 169 sampai 171. Itu tentang barzah. Surat 9 dan 100 di surat ayat 11. Di antaranya di surat Al-Mu'min ayat 100 Allah wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada alam namanya alam barzah yang berlangsung sampai kiamat. Di dalam ya, suara saya putus atau tidak ya? Ada, iya. Imam Ja'far Shadiq mengatakan bahwa yang aku takutkan atas kalian adalah kalian ketika berada di alam barzah. Sahabat beliau namanya Ammar bin Yazid berkata, wahai Imam, kenapa barzah? Apa itu barzah?
Kata Imam Al-Barzah al-qabru, yaitu terjadinya mundu hina mauti, sejak seseorang mati sampai yaumil qiyamah, itu masa barzah. Di sini dapat kita pahami bahwa alam barzah juga disebut alam qabr atau alam kubur. Jadi kubur ada dua macam, ada kubur fikih, ada kubur akidah. Kubur fikih adalah dalam tanah, itu kewajiban orang masih hidup untuk memendam, menguburkan orang yang sudah meninggal dunia ke dalam tanah dengan cara tertentu. Itu kubur fikih. Kubur akidah adalah alam barzah. Jadi ketika malaikat bertanya masuk dalam kuburan seseorang itu malaikat bukan datang ke kuburan tanah, kuburan fikih, bukan, ke kuburan alam barzah. Di al-qabru, al-kubur punya dua makna, ya. Dan kita pindah ke alam kubur, itu alam barzah, bukan ke dalam tanah tersebut. Kemudian tentang ruh orang-orang yang beriman di alam barzah. Ini perlu kita pahami dengan baik walaupun singkat, ya. Karena kita akan ke sana nantinya. Dan kita termasuk orang yang beriman yang akan menikmati berbagai kenikmatan di alam barzah sebelum alam akhirat insyaallah. Arwahul mu'minina fil barzah. Ruh-ruh orang-orang yang beriman di alam barzah. Yang mereka sudah berangkat duluan, nah mereka mendapat kenikmatan. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الذين في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Jangan kalian menduga atau mengira. Menduga atau mengira saja jangan, apalagi meyakini. Jangan kalian menduga bahwa orang-orang yang telah mati gugur di jalan Allah dalam jihad, dalam perangan itu mati. Itu enggak ada syuurnya, enggak ada perasaannya, enggak ada akalnya, enggak ada kenikmatan. Tidak demikian. Bal ahya'un, mereka itu hidup. Ya, para syuhada hidup semuanya. Orang yang meninggal ketika dengan imannya mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka mendapatkan nikmat yang besar di sisi Tuhan mereka. Jadi ada ungkapan inda rabbihim, menunjukkan kemuliaan dan keagungan mereka. Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam berkata, arwahul mu'minina fi hujuratin fil jannah. Bahwa arwah orang beriman, ruh-ruh orang-orang yang beriman itu setelah meninggal kemudian, ya, setelah kematiannya itu berada di surga-surga, di dalam kamar-kamar dalam surga. Ini surga barzakhi, bukan surga ukhrawi. Sebab ada surga duniawi, ada surga barzakhi, ada surga ukhrawi. Surga duniawi kenikmatan dunia ini. Surga barzakhi kenikmatan di alam barzah yang akan kita singgahi nanti. Surga ukhrawi selama-lamanya tanpa ada batas waktu. Azab juga ada azab duniawi, ada azab barzakhi, ada azab ukhrawi. Azab di dunia ini berupa sakit, ya. Apalagi misalnya siksaan, ya, kesusahan. Ada azab barzakhi di alam barzah setelah kematian, ada azab ukhrawi setelah terjadi hari kiamat. Kata Ibnu Ja'far melanjutkan, ruh-ruh orang beriman berada di kamar-kamar di surga barzakhi, ya'kuluna min ta'amiha. Mereka menikmati makan makanan yang disediakan ya di dalam kamar dalam surga tersebut. Wa yashrabuna min syarabiha. Mereka meminum minuman di dalam surga barzakhi tersebut. Wa yatazawaruna fiha. Mereka saling berkunjung, saling menziarahi satu sama lain. Bahkan juga Imam Ma'sum menziarahi mereka, ya. Karena itu sekarang ini kalau kita minta kepada Sayyidah Zahra, pada Rasulullah, pada Imam Husain kita minta, wahai Imam Husain, engkau adalah imam kami. Wahai Az-Zahra, engkau adalah panutan kami. Hai Rasulullah, engkau nabi kami. Tolong ziarahi, tolong kunjungi ayah ibu kami di alam barzakh sekarang ini. Maka mereka juga sekarang langsung mengunjungi, saling mengunjungi. Ya, dikunjungi oleh Rasulullah, oleh Imam Ma'sum, oleh Az-Zahra, oleh saudaranya yang lain, dan juga mereka mengunjungi Rasulullah. Betapa keindahan yang luar biasa. Kalau ini kita paham dan hati kita bersih, ya, maka kita rindu kepada kematian. Karena tanpa kematian, tanpa melihat kematian, kita tidak bisa jumpa dengan Rasulullah, jumpa dengan Imam Husain dan Az-Zahra di alam barzakh. Karena itu ada hadis yang lain mengatakan bahwa kenikmatan yang tinggi mereka di alam barzakh itu ketika ada acara arba'in, acara asyura, acara yang lain, kumpul mereka orang beriman, ya Syiah Imamiyah itu jumpa dengan Imam Husain.
mendengar langsung kisah Karbala dari Imam Husain, dari Rasulullah, dari Imam Ali, dari Az-Zahra alaihissalam. Betapa nikmatnya. Kalau kita paham, kita akan rindu kepada kematian. Karena hati kita ini kotor, kita banyak dosa, kita ya biasa saja, tidak rindu kepada mereka. Wa yaqulun, mereka mengatakan, ini kaum mukminin ya, kita insya Allah. Mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, aqim lana sa'ata, segerakanlah, datangkan, tegakkan as-sa'ah, hari kiamat bagi kami. Litunji jalana ma wa'atana, agar engkau dapat memberikan apa yang kau janjikan. Jadi orang beriman di alam barzah minta agar Allah segera mengadakan hari kiamat, agar cepat masuk surga. Karena kenikmatan barzah begitu tingginya, dan tahu surga ukhra begitu tinggi lagi, gak bisa digambarkan, maka rindu pada surga ukhrawi. Jadi singkatnya bahwa orang-orang yang beriman itu kalau imannya sungguh-sungguh, imannya kuat, hatinya bersih, rindu pada nikmat barzakhi. Ya, yang bisa digambarkan, nggak bisa digambarkan. Dan kalau sudah sampai nikmat barzakhi di alam barzah setelah meninggal dunia, rindu pada nikmat ukhrawi, pada surga ukhrawi. Begitulah. Itulah manusia. Ya. Karena ya ketika seorang merasakan kenikmatan duniawi yang terbatas ini, rindu pada nikmat barzakhi. Nikmat duniawi kita makan, nikmat paling digorokan sebentar saja. Tapi nikmat barzakhi makan terus, nikmat tidak habis. Nikmat ukhrawi lebih tinggi lagi. Jadi orang beriman di alam barzah berdoa pada Allah agar segera diadakan hari kiamat. Ya. Nah, bagaimana arwah orang-orang yang kafir di dalam alam barzah? Imam Ja'far Shadiq mengatakan, inna arwahal kufari fi nari jahannama. Ruh-ruh orang yang kafir, kaum kafirin, kaum musyrikin, kaum munafikin, kaum fasikin, para pendosa dan pendusta ini, ketika telah meninggal dunia dan ruh mereka di alam barzah, mereka berada di neraka jahanam. Neraka jahanam barzakhi, bukan ukhrawi. Ya. Yu'raduna 'alaiha yaqulun, mereka ditampakkan ya mengalami siksa barzakh tersebut. Mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuqim lana sa'ah, jangan engkau adakan hari kiamat, jangan tegakkan hari kiamat buat kami. Mereka takut ya, ingin di alam barzakh saja siksanya. Kenapa? Karena siksa ukhrawi dahsyatnya nggak bisa dibandingkan dengan siksa barzakhi. Wala tunjiz lana ma wa'atana, janganlah engkau ya Allah melakukan apa yang telah engkau janjikan pada kami. Wala tulhik akhirana bi awwalina, jangan engkau susul kami dengan orang yang telah jalan duluan. Itu tentang alam barzah ya, buat orang beriman dan buat orang kafir yang perlu kita pahami sekali, masih sangat global. Nah, kita akan lihat di hadis yang lain insyaallah. Nah, kemudian sedikit untuk mengetahui dan kita akan lebih mengenal apa itu alam barzah lebih lanjut, maka kita bisa menengok dari kitab Tafsir Al-Mizan ya, di mana Allah berfirman tadi itu wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah kematian kemudian ada alam barzah sampai kapan? Sampai ditegakkannya hari kiamat. Ya. Jadi kita membaca ayat ini lebih banyak lagi tentang ayat ini. Agar kita dapat lebih baik memahami ayat ini, maka mari kita mencoba melihat ayat sebelumnya dan setelahnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat sebelumnya berbunyi, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ini kondisi orang-orang kafir, kaum musyrikin, kaum munafikin, para pendusta, kaum fasikin. Mereka mengatakan, ya kata Allah, orang-orang kafir itu tetap terus meniti jalan yang keliru. Oh ya, mereka terus berdosa. Mereka terus berbuat aniaya, berbuat zalim, berbuat ingkar. Ya. Hingga apabila datang kematian pada salah seorang dari mereka, itu orang yang kafir, yang zalim, yang aniaya, yang fasik, yang musyrik, yang munafik, ketika terus dalam kemunafikannya, dalam kezalimannya, dalam maksiatnya, meninggal dunia, langsung pindah ke alam barzah. Mereka mengatakan, qala rabbirji'un, ya Tuhan kami, kembalikan kami ke alam dunia lagi. Spontan, itu orang-orang yang berdosa. Bahkan orang-orang yang bisa jadi banyak maksiat yang amalnya sedikit, bahkan juga
orang yang ikut ahlul bait tapi banyak dosa, banyak maksiat, amalnya sedikit. Pas meninggal dosanya masih banyak, belum taubat, atau masih banyak masalah dengan hak-hak manusia, hak Allah, pas meninggal mereka mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami ke alam dunia lagi. Itu permohonan orang yang banyak dosa, apalagi orang kafir. Kenapa demikian? Kata mereka, minta ke dunia lagi, la'alli a'malu salihah. Barangkali nanti kami hidup di dunia lagi sebentar saja dapat melakukan amal soleh. Fima taraktu kala, dengan apa yang kami miliki, yang kami tinggalkan. Yaitu kami punya uang bersedekah, punya sesuatu ngasih bantuan, punya tenaga ngasih bantuan, bisa sholat lagi, bisa ibadah lagi, bisa ziarah lagi, dan semua yang bisa mereka lakukan dengan segala macam perbuatan mereka lakukan untuk melakukan amal soleh. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali tidak akan ada kembali ke dunia. Innaha kalimatun huwa qailah, itu hanya ucapan mereka yang sudah pindah ke alam barzah yang minta kembali, tapi tidak mungkin dikabulkan dan tidak ada kembali ke alam barzah. Jadi sebagaimana kita ini sekarang, ya, kita menyesal hidup di dunia, kita doa pada Allah, ya Allah kembalikan kami ke alam perut ibu kami. Di sana kita dapat susu nggak susah, nggak mungkin, mustahil. Sudah hidup sekian lamanya, ya kita ingin kembali ke alam perut ibu, nggak mungkin. Kita perut ibu kembali ke alam darah sebelumnya, nggak mungkin. Jadi terus jalan, masa ini berjalan terus, namanya setapak demi setapak, dan tidak akan kembali kepada yang sebelumnya. Begitu juga ketika kita kembali ke alam barzah, tidak mungkin kembali ke alam dunia ini. Ketika di alam akhirat, nggak mungkin kembali ke alam barzah, karena maju terus ini. Begitu. Kata mereka, la'ali amal solihah. Barangkali kami dapat melakukan amal yang soleh. Itu hanya ucapan mereka. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Di depan mereka terdapat alam barzah sampai hari kiamat. Terus maju terus. Dia akan kembali ke alam dunia lagi. Nanti ketika di alam barzah, Allah katakan, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Ini ayat yang berikutnya. Apabila sangkakala ditiup oleh malaikat, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab. Nasab putus. Ayah, ibu, anak, turunan, semua nggak ada lagi. Putus semuanya. Masing-masing. Ya, jadi pertalian nasab putus di antara manusia itu pada hari kiamat tersebut. Dan tidak pula mereka saling meminta pertolongan kepada sesama mereka. Antara tak seorang pun yang dapat berbuat apa-apa pada masa itu. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangannya, banyak amal solehnya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat beruntung, dapat keuntungan. Tapi waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, banyak dosanya, banyak kezalimannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, mereka kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Talfahu wujuhahum nar wa hum fiha kalihun. Muka mereka dibakar api neraka dan mereka di dalam neraka itu bermuka suram dan masam. Ya. Itu terkait dengan tentang alam barzah, ya. Kalau kita ingin lebih lanjut lagi tentang tafsir ayat ini, maka kita bisa membuka tafsir Mizan pada jilid yang ke-15 halaman 65. Ada jilid yang ke-15 ini. Kita bisa lihat pada halaman 65 sampai halaman berapa tadi itu. Dan banyak tentang alam barzah. Jadi tafsir Al-Mizan ini pun membahas tentang alam barzah lebih luas lagi. Ya. Kita bisa baca 1-2 paragraf saja karena luasnya bahasan tentang barzah pada tafsir Mizan dan juga agak sulit. Ya. Pada halaman 68 Al-Allamah Al-Tabaqi mengatakan terkait masalah ayat tersebut bahwa tentang barzah kata beliau al-barzakhu huwal hajiju baina syai'ani. Barzah adalah penghalang antara dua sesuatu. Disebut barzah karena dia menghalangi antara manusia dengan alam akhirat atau kiamat, ya. Seperti ayat yang berbunyi bainahuma barzakhun la yabghiyan di surat Ar-Rahman ayat 20. Yang keduanya dua lautan itu ada barzah, ada penghalang yang tidak akan ketemu, ya. Wal murad bi kaunihi wara'ahum kaunuhu amamahum, ya muhitan bihim. Dikatakan bahwa di belakang mereka ada ada barzah,
itu bisa di hadapan mereka, ada barzah. Jadi ungkapan wara di sini bermakna amam, kata alamah sobat baik. Artinya bahwa adanya barzah itu bukan menghalangi antara manusia di alam barzah dengan dunia. Ya, katakan misalnya ini alam barzah ya. Misalnya ini alam barzah. Katakanlah manusia masuk alam barzah setelah meninggal dunia. Nah, barzah ini bukan menghalangi antara manusia di sini dengan alam dunia. Tapi manusia itu terhalangi antara dirinya ya barzahnya dengan hari kiamat gitu. Jadi ini hari akhirat atau kiamat atau ukhrawi ila al-ma'ad, ini barzah, ini alam dunia. Ya. Manusia terhalangi antara dia dengan hari kiamat dengan adanya barzah ini. Bukan manusia di sini bukan. Itu kata alamah bahwa barzah itu menghalangi antara manusia dengan alam akhirat ya, dengan hari kiamat. Itu makna wara'a. Wal murad bihadzal barzahi alamul qabri wa huwa alamul misal. Dan yang dimaksud alam barzah di sini adalah alamul qabri, alam kubur. Alam kubur akidah. Tadi sudah singgung, bukan alam kubur fikih, bukan dalam tanah. Juga namanya adalah alamul misal. Dimaksud juga alam misal. Jadi alam misali, alam barzahi, alam kubur sama namanya. Itu alam setelah seseorang mengalami kematian. Alladzi ya'ishu fihi al-insanu ba'da mautihi ila qiyamis saati. Itu di mana seorang hidup di alam tersebut, alam barzah, setelah kematiannya sampai qiyamus sa'ah, sampai tiba hari kiamat. Sesuai dengan makna ayat yang terdapat dalam surat tersebut. Dan kata beliau banyak sekali hadis-hadis riwayat-riwayat yang menjelaskan masalah makna tentang barzah di dalam hadis-hadis Syiah Imamiyah, ya juga hadis-hadis dari para imam maksum Ahlul Bait alaihissalam. Kata beliau, kalau kita melihat hadis tersebut, ya kita akan merujuk pada jilid 1. Ini jilid yang ke-15 ya. Kata beliau, hadis-hadis tentang barzah tersebut sudah saya sampaikan pada jilid yang ke-1. Kita lihat jilid ke-1-nya ini tentang barzah. Setelah kita baca hadis tadi dan ayat tentang barzah, kita akan melihat tentang alam barzah lebih lanjut lagi dalam tafsir Al-Mizan. Coba kita perhatikan baik-baik. Ini jilid 1 pada halaman 359 ya. Temanya bahsun riwai, pembahasan riwayat atau hadis. Fil barzakhi wa hayatir ruhi ba'dal mauti. Tentang barzah, tentang alam barzah atau alam kubur namanya, atau alam misal. Dan kehidupan ruh setelah kematian, itu ketika berada di alam barzah. Ada sebuah hadis dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, beliau berkata, kita dengarkan tentang apa kata Imam Ali tentang barzah. Kata beliau, inna ibna adama idza kana fi akhir yawmin minad dunya wa awal yawmin minal akhirati mathalun lahu malahu mathala lahu maluhu wa waladuhu wa amaluhu. Kata Imam Ali, ketika anak Adam yaitu manusia dia berada pada akhir usianya di dunia dan masuk hari pertama akhirat, ya. Jadi kematian itu memisahkan antara dunia dan akhirat. Ketika menjelang kematian berarti hari terakhir dunia. Ketika mati berarti masuk hari pertama di akhirat. Nah, ketika mati manusia itu, maka hartanya, anaknya, dan amal perbuatannya bertamasul. Ya, nampak kepada orang itu. Ya, pas tutup mata, maka orang itu yang mati itu melihat apa? Melihat harta kekayaannya satu. Melihat apa lagi? Melihat anak-anaknya, keluarganya, istrinya. Melihat apa lagi? Melihat amal perbuatannya. Fayaltafitul amali fayaqul. Kemudian orang sudah baru mati itu dia menoleh kepada hartanya, harta yang telah menjadi bentuk makhluk. Kata orang itu yang telah meninggal, wallahi inni kuntu alaika laharisan syahihan. Ini orang yang rakus pada harta. Demi Allah, wahai harta, aku dulu sangat rakus, sangat ambisi untuk mengumpulkan kamu, wahai harta. Famali endaka. Sekarang apa yang kau bisa lakukan untukku? Fayaqul, hartanya berkata, khud minni kafanaka, ambillah kapanmu dariku ini. Jadi dari harta yang banyak itu hanya diberikan pada yang meninggal, ya hanya kapan saja. Yang lain ditinggalkan.
Tsumma yaltafitu ila waladihi fayaqul. Kemudian dia menoleh pada keluarganya, pada anaknya, pada istrinya, pada cucu-cucunya. Fayaqul, wallahi inni kuntu lakum lamuhibban. Demi Allah, dulu aku masih hidup cinta pada kalian. Ya, apa-apa diberikan, ya, dibantu anak-anaknya, istrinya. Wa inni kuntu alaikum lahamin. Aku menjaga kalian, membantu kalian, memberikan uang jajan, uang makan, ya, belikan segala sesuatu. Famada li andakum. Sekarang apa yang bisa engkau berikan padaku? Aku sudah meninggal. Kata si mayat tersebut. Fayaqulun, mereka berkata, nu'addika ila hufratika wa nuwarika fiha. Yang kami bisa lakukan hanyalah ya menggiring kamu, wahai ayah, ke kuburan. Nah, kami tutup dengan tanah. Itu. Hanya itu, tidak ada lain. Tsumma yaltafitu ila amali. Kemudian orang yang meninggal itu dia menoleh kepada amal perbuatannya. Fayaqul, wallahi inni kuntu fika la zahidan. Demi Allah, aku dulu adalah zahid. Itu menjaga hal-hal yang diharamkan, zuhud. Ya, artinya tidak rakus begitu. Wa innaka kunta alayya la thaqilan, tapi aku merasa berat, ya. Engkau sebagai amal perbuatan sangat berat untuk aku lakukan sebagai seorang yang zahid. Famada indaka. Sekarang bagaimana amal perbuatan kepada penolongku? Fayaqul, kata amal perbuatan itu, ya, amal perbuatan yang telah bertajasum, telah berbentuk, ya, telah bertamasul dalam bentuk makhluk. Berkata amal perbuatan, ada qorinuka fi qabrika. Aku adalah qarinmu. Ini makna qarin. Aku adalah qarinmu, teman setiamu di dalam kuburanmu, di alam barzah maksudnya. Jadi selama di alam barzah, amal perbuatan teman setia orang mati itu. Wa yauma hasyrika, juga aku sebagai qarinmu, sebagai temanmu pada hari hasyr nanti. Hari digirinya engkau pada hari kiamat. Hatta u'rada ana wa anta ala rabbika, sehingga nanti ditampakkan aku dan engkau di hadapan Tuhanmu. Itu hadisnya seperti itu. Fa in kana lillahi waliyan atahu atyabun nasirihan wa asanhum manzuran. Kalau amal perbuatan orang itu amal baik dan orang itu orang yang berwilayah kepada ahlul bait, pada Rasulullah, pada Zahra alaihissalam, maka amal itu datang pada orang tersebut, pada mayat tersebut dalam bentuk manusia yang sangat wangi, yang sangat indah, ya, gambarannya dan bentuknya. Wa azyanahum risan, dan sangat bagus, ya, bentuknya sangat rapih begitu. Fayaqul, berkatalah amal perbuatan tersebut, amal ibadah. Absyir birauhin minallahi wa rihanin wa jannatin na'im. Bergembira wahai si mayit, wahai seseorang, dengan keindahan, dengan ketentraman, ketenangan, dan surga naim yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dihibur oleh amal perbuatannya. Qad qaddamtu khaira maqdamin, kau telah datang, telah melakukan sebuah perbuatan yang sangat baik. Fayaqul, si mayit berkata, man anta, siapa engkau ini? Fayaqul, ana amaluka sholih, aku adalah amal solehmu. Amal soleh yang telah menjelma begitu, sudah nampak. Irtahil minad dunya ilal jannah, pergilah engkau dari dunia ke surga. Wa innahu la ya'rifu ghasilahu wa yunashidu hamilahu ayya'jalahu. Irtahal minad dunya ilal jannah, orang ini pergi ke dunia, dari dunia pergi ke surga, ya. Ketika itu siapa ini, dia mengetahui, melihat siapa yang memandikannya, melihat orang yang ikut semuanya, dan bahkan menyuruh yang membawa jenazah itu membawa dirinya agar mempercepat ke kuburannya menuju ke alam barzah. Fa idza dakhala qabrahu atahu malakani. Ketika sudah dikuburkan, maka datang dua malaikat, datang ke kuburnya, itu ke barzahnya, ke alam misalnya, bukan ke dalam tanah. Wahuma fattan dil qabr. Dua malaikat ini sebagai fattan qabr, penguji dalam kuburan, dalam alam barzah yang sangat menakutkan. Ya. Rupanya, bentuknya, matanya, rambutnya sangat menakutkan. Dalam hadis tersebut dikatakan, bahkan dia bertaring. Aswatuhuma karra'dil qasib. Suara malaikat itu, dua malaikat yang bertanya, seperti suara gelegar halilintar yang sangat menakutkan. Wa absaruhuma kalbarkil khatib. Ya, pandangan matanya seperti halilintar yang menyambar. Fayaqulan, dan berkata dua malaikat tersebut, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, siapa agamamu? Dan seterusnya ditanyakan. Dia menjawab, orang itu orang mukmin, Allahu Rabbi, Muhammadun Nabi, al-Islamu dini. Kemudian Allah mengatakan, sabbatakallahu fima tuhibbu wa taradha.
Maka Allah menetapkan engkau dalam ucapan ini. Ya, itulah firman Allah. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Allah menetapkan dengan ucapan yang tetap tadi kalimat Allah itu ya ketika mereka di dunia itu, ketika di dunia itu dia nantinya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayabsahan lahu fi qabrihi madda, kemudian dibukalah alam barzahnya, alam kuburnya, alam misalnya itu sejauh mata memandang penuh dengan kenikmatan. Setelah dua pertanyaan mereka tersebut dibuka ya. Dapat kenikmatan di alam barzah. Wa yaftahan lahu baban ila jannah. Dari pandang yang luas itu dibuka satu pintu menuju surga. Ada jalan menuju surga. Wa yaqulani nam qariral aini nam syabab an-na'im. Kemudian mereka mengatakan tidurlah, nikmatilah alam surga, alam barzah tersebut sampai nanti terjadi hari kiamat gitu. Wajakan rabbi aduan, jika yang meninggal itu adalah musuh Allah atau orang kafir, maka kondisinya akan lebih parah lagi di situ. Ini masih panjang hadisnya di kitab Tafsir Mizan. Ya, kita sudah ada 1 jam. Ya, nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua yang ada di kitab ini. Jika masih ada di kitab yang ini Al-Ma'ad, masih banyak tentang Al-Barzah, kita baca lagi insya Allah sebagai penyempurna. Juga ada di kitab yang lainnya, di kitab ini juga masih ada bahasa Persia tentang ruh mujarrad ya. Insya Allah kita akan lanjutkan tentang bagaimana ruh orang kafir di alam barzah. Karena waktu nggak memungkinkan, kita tutup dulu dan kita diskusikan yang kita sampaikan. Nanti yang belum kita bahas, insya Allah kita bahas kemudian. Ya, karena kita bisa memahami hal ini dengan baik, bisa menambah iman kita, bisa menambah ilmu kita dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya pembahasan yang memang cukup sulit, cukup rumit. Mudah-mudahan kita bisa menangkap tentang apa itu alam barzah yang nanti akan kita singgahi, alam non barzah di mana ruh kita akan ke sana. Pada kita dalam tanah, ruh kita pergi ke alam barzah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya langsung saja dinyalakan mic-nya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, tadi disebutkan ayat-ayat tentang alam barzah di Mizahul Hikmah itu ayat Ali Imran 169 sampai 171. Terus ayat-ayat yang lain apa Ustaz? Tadi belum kecatat. Ya, di surat Al-Mu'minun ayat 100 ada. Al-Mu'minun ya. Ya. Ayat 100. Ya, terus satu lagi Ustaz. Yang ungkapan ya, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan pada pembahasan akidah para ulama membahas lebih banyak ayat ini, surat Al-Mu'min ayat 100, yaitu wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nah, iya, Ustaz. Ada satu lagi Ustaz, ayat apa itu? Al-Ghafur ya? Iya, Ghafir ya. Ghafir. Ayat berapa itu Ustaz? Tadi saya lupa nggak catat itu surat Ghafir. Ya, sebentar ya. Surat Ghafir ayat 11, Bu. 11. Ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Silakan, jika ada yang mau bertanya lagi, silakan nyalakan mic-nya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan di chat nih, Ustadz. Ya. Saya bacakan Ustadz ya. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ahwan, tadi di alam kubur malaikat bertanya, khawatir saya kelewatan mendengarnya. Pertanyaan tentang wilayah atau imamah. Ada tidak Ustadz? Ini dari Pak Daswa. Ya, silakan Ustadz. Iya, jadi antara yang ditanyakan di alam kubur tentang wilayah tentunya, tentang Tuhan, tentang Al-Quran, tentang Nabi, tentang imam tentunya. Ma imamuka atau man imamuka. Itu pasti ada di riwayat seperti itu. Ya. Ya, jadi ada ya Pak Daswa ya pertanyaan tentang wilayah atau imamah. Kemudian ada lagi yang bertanya, silakan mungkin
Ibu atau siapa? Ibu Rizka ya. Siapa yang menyalakan mic-nya? Silakan langsung saja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, saya ingin menanyakan, ruh itu tercipta ada kecacatan tidak Ustadz? Terus maksud saya seperti ini, ada manusia tercipta sebagai manusia yang autis ya Ustadz. Ya. Sedangkan fisik itu kan yang menggerakkan ruh ya Ustadz. Betul, betul. Nah, apakah ruh itu tercipta ada kecacatan? Iya. Nah, satu lagi Ustadz, dan apakah penyebab cacatnya ruh itu terjadi oleh manusianya sendiri sehingga terlahirlah ruh yang terlahirlah seperti itu gitu. Maksudnya terjadilah seperti itu gitu, Ustadz. Iya. Ya, itu Ustadz pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Yang bisa saya pahami bahwa pertama kita memiliki yang namanya materi. Itu badan kita. Materi adalah yang ada bentuk, ada warna, ada berat, bisa dipegang, bisa diraba, memerlukan tempat, itu materi. Yang kedua non materi, yaitu sebaliknya tidak ada bentuk, tidak ada warna, tidak ada berat, tidak memerlukan tempat, namanya non materi. Nah, fisik kita ini materi, ruh kita non materi. Ketika berbeda antara ruh yang non materi dengan fisik yang materi, maka kesehatan dan kecacatannya pun pasti berbeda gitu. Dan ada kecacatan, juga ada kesehatan. Kalau kecacatan fisik, misalnya tangannya lumpuh atau nggak ada tangan, matanya buta, kakinya demikian, dan seterusnya, itu cacat fisik, kelihatan, nampak. Ya. Kalau cacat ruh nggak nampak, nggak kelihatan. Cacat ruh bagaimana maksudnya? Cacat ruh ya dari pikirannya misalnya, atau termasuk juga tidak memahami kebenaran, atau misalnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah sifatnya ma'nawiyah, kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Condong pada perbuatan maksiat, pada kemungkaran, pada kemusyrikan, ya. Jadi cacat nur itu tidak seperti cacat fisik, ya. Cacat fisik kelihatan, cacat nur enggak kelihatan, dan cacat nur bersifat ma'nawiyah. Itu hal sifatnya ma'nawi, non materi, terkait dengan masalah hubungannya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya cara berpikirnya, ya. Misalnya orang katakanlah fisiknya sehat. Fisiknya sehat, enggak ada cacat dalam fisik, ya. Tapi misalnya enggak normal begitu, berarti ruhnya cacat. Atau misalnya fisiknya semua sehat, tetapi berpikirnya lambat sekali atau pelupa, berarti itu ruhnya yang cacat. Jadi cacat ruh itu ada, cacat fisik juga ada, dan berbeda tentang kecacatannya yang bisa saya pahami gitu. Nah, cuma memang ada hubungan yang erat antara cacat fisik dan cacat ruh. Artinya bisa jadi seseorang yang cacat fisik itu akan mempengaruhi ruhnya dalam melakukan pekerjaan dan aktivitasnya. Dan juga cacat ruh itu akan mempengaruhi fisiknya. Jadi ada timbal balik yang pernah saya jelaskan mungkin pada pertemuan yang telah lampau itu. Itu secara global yang bisa saya pahami begitu. Ya, makasih Ustadz. Ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi di chat Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim dari Ibu Hamama. Apa benar ada hadis atau riwayat dari Ahlul Bait bahwasanya pengikut Ahlul Bait bisa memberi syafaat kepada orang dekatnya, keluarga, teman-teman, dan lain-lain? Iya. Jadi salah satu kenikmatan yang besar selain para imam ma'sum, orang beriman bisa memberikan syafaat, saling memberikan syafaat dan bantuan. Ya. Bahkan termasuk syafaat yang sangat besar itu yang sekarang terjadi dan akan terjadi nanti bukan dari Imam Ma'sum, dari Sayyidah Fatimah Ma'sumah. Yang kata Sayyidah Fatimah Zahra, menziarahi Sayyidah Fatimah Ma'sumah dikum sama dengan menziarahi aku, kata Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Itu luar biasa karena beliau bisa memberikan syafaat di dunia dan di akhirat. Ya, para ulama contohnya misalnya Ayatullah Ma'arasy Najafi yang sering ke makam beliau. Misalnya Mullah Sadra ketika mendapat kesulitan dan masalah pengetahuan datang ke Sayyidah Fatimah Ma'sumah bertanya dan dijawab. Begitulah. Sayyidah Fatimah Ma'sumah saja bisa memberikan syafaat, bantuan kepada orang yang sekarang ini yang masih hidup. Juga nanti di akhirat.
Begitu orang yang beriman. Jadi tingkatan keimanan itu makin tinggi, makin banyak syafaat yang bisa diberikan. Keimanan orang berwilayah makin rendah, makin dikit orang yang berikan syafaatnya. Misalnya katakanlah, kita sekarang berwilayah, alhamdulillah. Dan kita sekarang ini kita bisa berikan bantuan, ya, syafaat kita kepada ayah kita di alam barzah. Kita mohon pada Imam Husain, mohon pada Rasulullah, pada Zahra agar misalnya mensyafaati ayah kita di alam barzah. Itulah kita juga. Jadi lewat syafaat kita akan datang syafaat Imam Ma'sum. Lewat syafaat kita akan ada syafaat Rasulullah, syafaat Imam Husain dan seterusnya. Itu kita bisa mensyafaati. Dan begitu seterusnya. Ya. Bahkan juga orang di alam barzah itu bisa mendoakan, membantu kita juga. Dan bukan hanya Imam Ma'sum, ya, para ulama, para moroji, Imam Khomeini, Syekh Besat bisa membantu kita. Cuma kita tidak tahu dan kita tidak paham. Bahkan orang soleh itu mendoakan kita. Ceritanya banyak, ya. Singkat kata ada sebuah riwayat yang saya baca. Ada 2 orang pemuda yang meninggal dunia, ya. Salah satunya meninggal dunia. Ini 2 pemuda ini sangat baik dalam melakukan amal perbuatan yang baik, saling tolong menolong, bantu membantu. Singkatnya, yang satu meninggal dunia, ya. Yang meninggal dunia setelah mati di alam barzah dia berdoa, ya Allah, ya, semoga yang masih hidup itu teman aku, dia mendapatkan kemuliaan mati dalam keadaan husnul khotimah gitu. Jadi sudah meninggal dunia duluan ini si pemuda mendoakan yang masih hidup temannya. Nah, ketika dia berdoa di alam barzah, doanya mustajab, Allah kabulkan. Sehingga anak muda yang kedua ini meninggal pun dalam keadaan husnul khotimah. Jadi doa orang di alam barzah bukan hanya doa Rasulullah, doa para Imam Ma'sum, bahkan doa orang yang beriman, doa ulama mustajab. Jadi kita untuk Rasulullah, untuk para Ma'sum, untuk Zahra, di samping kita baca selawat, kita pun mohon doa. Nah, juga untuk para moroji yang kita kenal, Imam Khomeini misalnya dan yang lainnya, kita baca selawat untuk mereka, baca Fatihah, kita pun mohon doa juga. Bisa juga begitu. Dan terkadang ada orang-orang atau murid-murid, ya, murid hauzah, ketika berziarah ke makam ulama itu berdoa dan minta bantuan. Wahai Syekh Bijat, ya, setelah baca Fatihah, baca salawat, Syekh Bijat tolong bantu aku punya hajat apa gitu. Datang ke makam Khomeini juga, setelah baca salawat, baca Fatihah, baca yang lain, Pak Imam tolong bantu aku. Itu ada syafaat dari beliau di alam raja, cuma katanya nggak melihat. Jadi syafaat itu ada, bukan hanya dari para imam Ma'sum dan dari Rasulullah saja. Itu globalnya begitu, ya. Insya Allah ini satu kenikmatan yang luar biasa buat kita sekarang ini, juga nanti di alam barzah yang tidak ada bandingannya, tidak ada taranya kenikmatan tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Ya, Masya Allah. Sangat bermanfaat ini sekali Ustadz ya. Beruntung sekali kita-kita yang mendapat hidayah ke berwilayahan ya Ustadz ya. Iya, Bu. Sebelum kita ke chatroom, masih ada pertanyaan di chatroom Ustadz. Barangkali ada yang ingin bertanya langsung, silakan langsung saya nyalakan mic-nya. Saya boleh bertanya? Silakan Ibu Assalamualaikum. Evi. Waalaikumsalam. Iya, Ustadz saya mau bertanya. Tadi Ustadz bilang kan di dalam alam barzah itu para maksumin ataupun para orang soleh mendoakan kita. Berarti orang di alam barzah itu bisa beribadah ya Ustadz? Doa kan termasuk ibadah. Nah, apakah orang tua kita juga bisa berdoa buat kita? Jadi kita misalnya berziarah ke makam orang tua, kita mohon kepada orang tua kita tolong doakan anak saya gitu, bisa itu Ustaz? Bisa. Oh gitu. Kita harus lihat kondisi dan kualitas iman, ilmu, takwa orang tua kita gitu. Kalau orang kita yakini orang yang soleh, orang yang baik, dia akan mendapatkan surga di barzahi, kita minta doa. Kalau misalnya ada seseorang ya teman kita atau siapa, ya dia suka maksiat segala macam, ya perlu kita berikan bantuan. Kita nggak perlu minta doa dari dia karena dia sendiri kesulitan. Jadi kita perlu tahu orang yang kita ziarahi itu. Kalau seperti Imam Khomeini, Syekh Bijat, sudah yakinlah kita ya kualitas iman dan amal solehnya. Kita bisa minta doa dari mereka. Orang tua kita juga ya, orang tua kita kalau dia imannya baik, berwilayah terutama berwilayah, kemudian tidak melakukan dosa besar, tidak punya sangkutan dengan manusia, nggak punya hak dan kezaliman yang dia lakukan ketika di dunia, kita minta doa bisa, ya. Itu bisa kita lakukan seperti itu. Dan pasti mereka mendoakan kita. Dan doanya mustajab insya Allah. Jadi anak-anak dari orang tua telah meninggal dunia,
ketika orang tua masih hidup berbuat durhaka, ya, berbuat kedzalim pada kedua orang tuanya, pada ayahnya, pada ibunya, dan belum minta maaf sampai ayah ibunya meninggal dunia, maka masih ada kesempatan, ya, ketika dia masih hidup, anak muda ini atau anak ini untuk minta maaf dan mendoakan orang tuanya. Bahkan ada hadis riwayat mengatakan bahwa terkadang berbuat bakti anak itu lebih banyak, lebih tinggi nilainya ketika ayah ibunya telah meninggal dunia dibanding ketika masih hidup. Begitu bisa terjadi. Satu contoh misalnya lah, ketika satu keluarga ini ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, ya. Nah, ketika semuanya katakanlah belum berwilayah, ayah ibu meninggal dunia, belum berwilayah. Ketika ayah ibu meninggal dunia, anak pun belum berwilayah. Bahkan bisa jadi katakanlah tidak meyakini adanya syafaat, ya. Tidak meyakini. Nah, setelah berjalan meninggal dunia sekian tahun, anak ini belajar, rajin, sungguh-sungguh berwilayah. Ikut syiah imamiyah. Sampai kenal syafaat, kenal berdoa, mendoakan, ya, mendoakan. Maka doa anak ini setelah lama ayah ibu meninggal dunia yang belum berwilayah tadinya, bisa jadi bakti ini lebih afdal, lebih utama, lebih tinggi dibanding ketika dulu masih kumpul, seperti itu. Bahkan ketika anak-anak ini misalnya anak yang durhaka pada orang tuanya, nggak mau sholat, malas, melawan orang tua, ya, orang tua meninggal dunia. Ini anak taubat, ini anaknya taubat, jadi orang yang soleh, dia mendoakan orang tuanya, mengirimkan Fatihah, memberikan bantuan sedekah, pahala untuk orang tuanya, misalnya pergi umroh sebagai niabah untuk orang tuanya, pergi haji niabah untuk orang tuanya, pergi ziarah niabah untuk orang tuanya. Ini jauh lebih baik dibanding ketika kumpul dulu. Nah, di sini orang tua dapat syafaat dari anaknya itu. Seperti itu. Jadi betapa luar biasanya kita mengenal wilayah Ahlul Bait ini. Banyak hal yang terbuka ketika kita telah berwilayah seperti itu, insya Allah. Ya, Bu. Ya, terima kasih Ustadz. Kalau satu lagi boleh tanya ya Ustadz ya. Ya, Bu. Mengenai tadi kecacatan itu, seingat saya di Al-Quran dikatakan kurang lebihnya bahwa apabila kita mungkin buta hati di dunia ini, kita akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Nah, itu tuh berlaku di alam barzah atau maksudnya di alam akhirat nanti kita bangkit itu kayak memiliki fisik gitu dalam kondisi yang tertentu gitu. Iya. Jadi di alam barzah nanti dan hari kebangkitan itu manusia dibangkitkan dalam bentuk amal perbuatan masing-masing. Dan nanti mungkin pertemuan akan datang kita akan bahas tentang badan barzakhi. Jadi kita punya 2 badan, Bu. Ya. Kita punya 3, ya, ada 3. Ada ruh, ada badan ini namanya jasad fisik yang ada darahnya, kulit, tulangnya, badan ini namanya badan materi, ada badan unsuri. Yang kedua, ada lagi badan barzakhi. Nah, ini yang belum kita bahas. Badan barzakhi adalah badan yang kita buat, kita bentuk dengan amal perbuatan kita sendiri. Kalau amalnya baik, menjadi baik badan ini. Amal buruk jadi buruk, begitu. Dan sekarang pun saat ini kita punya badan barzakhi, ya, badan hakikat amal. Misalnya Quran menjelaskan tentang orang yang menggibah orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling menggibah kalian orang beriman. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan? Apakah kalian suka memakan daging bangkai saudara kalian sendiri? Ya, tentu tidak suka. Fakarihtumu, pasti nggak suka. Ya, artinya kata Allah, kalau kalian menggibah, maka menggibah itu berarti engkau sedang memakan daging bangkai saudara kamu sendiri. Itu menggibah. Ini bukan seperti, bukan mirip, bukan. Artinya hakikatnya. Pada ketika seorang itu ngomong, yang bisa menggibah, secara lahiriah dia ngomong. Lahiriahnya, mulutnya ngomong, ada suara, ada orangnya. Dan nggak ada yang lain. Itu lahiriahnya, lahir materi. Tapi hakikat amal adalah dia sedang makan daging bangkai saudaranya. Artinya ruhnya itu, ya, fisiknya ngomong, ada kalimat, ada suara, menggibah. Tapi ruhnya itu, ya, hakikat amalnya sedang makan daging bangkai saudaranya. Itu sekarang ini. Nah, karena kita nggak melihat, setelah mati baru melihat. Begitu. Quran bukan seperti itu. Orang yang makan harta anak yatim misalnya, alladzina yakulun amwal yatama dzulman innama yakuluna fi butuhim nar, kata Allah. Orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, tanpa hak, maka dia berarti makan api neraka. Jadi ketika ada harta anak yatim atau harta orang atau mencuri atau korupsi, ya, berupa makanan, berupa minuman, dimakan, dibelanjakan, secara lahiriah dia makan kenikmatan, makan beras, makan lauk dari uang yang haram itu. Tapi hakikat batiniahnya
Ya, di alam barzahinya, bentuk barzahinya, bentuk ruhaninya, dia sedang makan dan memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Innama ya'kuluna fi butun naro. Cuma kita belum merasa, kita belum tahu. Setelah meninggal baru melihat, baru merasakan. Nah, jadi manusia dibangkitkan dengan kondisi dan keadaan amal perbuatan masing-masing. Ya. Karena itu nanti dan sekarang juga kita nggak melihat, juga nanti bentuk manusia macam-macam. Ada bentuk ular, bentuk kalajengking, bentuk harimau, bentuk ada yang gabungan bentuk hewannya, tergantung amal perbuatannya. Ada yang indah, ada bentuk manusia, macam-macam. Ya, itu pun sekarang sudah terjadi. Itu bentuk namanya tajasumul amal dan badan barzahi yang belum kita bahas. Insya Allah kita akan bahas lebih jelas pada pertemuan akan datang, insya Allah. Ya, Bu. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Bu Evi. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Langsung nyalakan mic-nya sebelum kita ke chatroom. Ya, jika tidak, saya bacakan yang di chat ya Ustadz ya. Dari Ibu Vira, apa benar pertanyaan-pertanyaan di barzah itu terkait dengan masalah-masalah akidah? Masalah-masalah akidah, sebentar Ustadz, ini saya kelewat. Masalah akidah saja, sementara untuk pertanyaan furudin di hari hisab. Seperti itu Ustaz pertanyaannya. Iya. Jadi hadis-hadis yang bisa kita pahami, pertanyaan di alam barzah atau di alam kubur, yaitu oleh dua orang malaikat, itu hanya pertanyaan sifatnya global, masih sangat global. Yang dari situ bisa dimasukkan ke dalam kelompok ahlul jannah barzahi atau ahlul nar barzahi. Global pertanyaannya. Itu hanya man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, man imamuka. Sangat global sekali. Bahkan terkadang ya orang tuh lulus ya tanpa ada pertanyaan ketika sudah sangat jelas apa namanya keimanannya, ketakwaannya, wilayahnya, nggak boleh ditanya, langsung masuk ke alam barzah, alam surga. Itu orang tertentu ya. Ada yang sangat sulit menjawabnya, macam-macam tingkatannya. Jadi sangat global, itu terkait pertanyaan di alam barzah. Nanti setelah ke alam barzah, ada proses lagi. Sebab alam barzah itu masih ada kemungkinan memperbaiki amal perbuatannya seseorang ketika di dunia masih belum sempurna. Yaitu dengan bantuan anaknya, bantuan amal jariahnya, bantuan misalnya murid-muridnya, gurunya masih bisa diperbaiki. Ya, di alam barzah. Kalau terkait dengan amal perbuatan dia yang rusak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa diperbaiki ya. Karena itu alam barzah disebut juga sebagai alam penyucian. Alam penyucian yang kedua ya. Alam penyucian orang beriman pertama yaitu ketika saat meninggal dunia. Misal katakanlah ada seseorang yang berwilayah, beriman, dia masih punya dosa kepada Allah ya, dosa kepada Allah. Karena dia masih punya dosa, maka sebelum dia meninggal disucikan dulu ruhnya dengan sakit. Sakit macam-macam, ada yang lumpuh, ada yang jantung, macam-macam sakit atau dengan ujian yang lain. Sehingga setelah sakitnya, setelah menyucikan jiwanya dan ruhnya, baru meninggal dunia. Begitu. Nah, kalau masih ada juga nanti ya, apa namanya, yang belum dibersihkan ketika masa meninggal dunia, nanti dibantu oleh anaknya, ya, oleh misalnya keluarganya, gurunya, muridnya. Sehingga di alam barzah pun masih ada kesempatan untuk menyucikan jiwanya dan meningkatkan derajat surganya. Nah, kesempatan. Misalnya katakanlah seseorang meninggal sementara masih belum bersih ketika di dunia, baru meninggal dunia. Dan ada hak-hak manusia yang membuat dia terkena siksa di akang karena bersalah sama orang begitu. Dia meninggal dunia, disiksa di alam barzah ya, karena perbuatannya yang zalim. Kemudian ada yang bantu, anaknya membantu bayar hutang, anaknya bantu minta maaf pada tetangganya, anaknya sedekah dan seterusnya, sehingga di sana dia bersih. Nah, bersih baru dapat kenikmatan barzahi, dapat surga barzahi. Nah, jadi di alam barzah itu juga bisa mensucikan jiwa dan diri dengan perbuatan orang yang masih ada di dunia. Ya, ada kalanya dengan sakit dulu ketika meninggal dunia, ada kalanya dengan bantuan dari orang-orang temannya atau kerabatnya atau anaknya, sehingga suci dan dia baru pindah ke alam surgawi, baru bisa jumpa dengan Rasulullah dan Ahlul Bait insyaallah. Baru mencapai kenikmatan lebih tinggi, kenikmatan
takarub pada Allah. Jadi kenikmatan yang tinggi adalah kenikmatan takarub pada Allah. Kalau kita di dunia, takarub kita dengan sholat, dengan puasa, dengan amal baik gitu. Tapi di alam barzah nanti, takarub itu dalam bentuk yang lain, yaitu kedekatan kita dalam bentuk yang lain, yaitu keimanan, yaitu dengan tafakur, dengan perenungan dan seterusnya. Karena salah satu takarub yang tinggi adalah dengan tadabbur, ya, dengan tafakur. Nanti di alam barzah tidak ada sholat, tidak ada puasa, dan tidak ada ibadah yang lain. Tapi ada bentuk ibadah kenikmatan di situ seperti masalah tadabbur. Menikmati tentang keindahan Allah, tentang keindahan sifat-sifatnya, tentang keindahan pandangan sifat-sifatnya yang mulia. Itu pun bagian daripada ibadah dan bisa meningkatkan surga nanti. Kami dari hadisnya yang bisa saya baca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa maksud Ustaz di dalam alam barzah itu di apa tadabbur? Macam kita tahu tadabbur tu tadabbur Quran. Kalau macam di alam barzah tu maksudnya tadabbur bagaimana? Kemudian lagi satu daripada ceramah Ustaz tadi nampak begitu indah. Macam kita ni kalau kita terutama kalau kita sakit, misal sakit yang teruk, kita fikiran kita ni dah melayang, nanti aku akan mati, jadi kita takut amalan kita diterima, teringat siksa kubur. Jadi macam perasaan takut ni nak berjumpa dengan Allah. Tetapi daripada cerita Ustaz ni bahawa kita bila kita sudah memahami, kita macam rindu untuk cepat berjumpa dengan Allah, kerana bila mati itu akan kita dapat jumpa Rasulullah dengan Imam Hussein, ada majlis kata Ustaz tadi kan. Jadi macam begitu indah. Jadi macam kita ni masih kotor ni, masih belum faham. Jadi mungkin Ustaz boleh berikan penerangan dan untuk lebih memahamilah. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Jadi kita ini sekarang di dunia ada makan, ada minum, ada tidur, ada kenikmatan macam-macam. Ya. Nanti di barzah pun ada makan, ada minum, ada tidur, ada keindahan. Cuma dalam bentuk yang nggak bisa digambarkan keindahannya. Ya. Sebagai contoh, kalau kita merasakan kenikmatan makanan sekarang ini atau minuman hanya di tenggorokan saja, selain hilang. Tapi kenikmatan minum makan di alam barzah dan yang lainnya itu selama-lamanya. Makanya nggak bisa dibandingkan, nggak bisa digambarkan. Itu. Kita menerima ilmu sekarang ini adalah kenikmatan. Nikmat dapat ilmu, dapat pemahaman. Ya, ketika sholat juga nikmat. Ketika kita bertafakur tentang suatu ilmu, tentang sifat Allah indah dan nikmat. Nanti di alam barzah juga ada bentuk kenikmatan ilmu, bentuk kenikmatan tadabbur dalam bentuk yang lain, keindahan yang luar biasa. Apa tafakur tadabburnya? Kita mentadabbur tentang sifat-sifat Allah, ya, tentang Asmaul Husna. Kita tentang kenikmatan kita mengenal lebih dekat lagi tentang siapa Rasulullah, siapa Imam Ali, siapa Imam Hussein. Sekarang kita menikmati ketika kita mengenal Rasulullah, mengenal Az-Zahra, mengenal Imam Hussein dan seterusnya, kita merasa nikmat, merasa indah, merasa rindu kita. Nanti di alam barzah itu kerinduan yang kita rasakan nikmat di dunia, di akhirat kerinduan nggak bisa digambarkan keindahannya, kenikmatannya. Ya, kedekatannya sangat indah sekali. Dan pengetahuan kita atau tadabbur, tafakur kita tentang Ahlul Bait, tentang Rasulullah, kita pikirkan siapa mereka, siapa dia, bagaimana seterusnya, di alam barzah pun akan terjadi dan sangat indah dalam tingkatan yang nggak bisa dibandingkan ketika kita di dunia. Jadi semua yang ada di dunia, ya di alam barzah akan ada dalam bentuk yang berbeda dan yang lain. Nah, cuma kenikmatan dari alam barzah yaitu tidak terbatas dan kita nggak bisa menggambarkannya. Gitu. Karena itu, ketika ini kita pahami, yang tadinya kita takut untuk meninggal dunia, ya, kita takut amal kita bagaimana, nanti sisa bagaimana, maka akan berbalik. Ya. Makanya ada seorang pemuda ketika jumpa Imam Ali bertanya tentang masalah takwa, dan sifat orang bertakwa dijelaskan sampai dia langsung meninggal dunia pemuda itu, saking rindunya kepada surga dan takut kepada neraka. Ya, maka langsung meninggal dunia. Dan setiap orang beriman, ketika imannya itu benar, imannya itu dengan argumen yang kuat dan amal ibadahnya juga ya benar, dengan fikihnya benar, wilayahnya benar, imannya kuat dan memahami tentang alam barzah, memahami tentang alam akhirat, semuanya pasti akan rindu kepada alam barzah. Siapa yang nggak rindu?
ya, satu contoh lah. Kalau dikasih contoh nggak habis-habis. Satu contoh saja. Imam Husain katakan satu contoh yang sering kita dengar, sering kita lakukan. Misalnya Imam Husain katakanlah. Imam Husain itu ya, kalau surga tertentu ya, surga tertentu atau surga biasa, kita tanya lebih mulia, lebih utama mana surga yang biasa dengan Imam Husain? Imam Husain jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi dibanding surga yang biasa. Jadi Imam Husain tidak masuk dalam surga yang biasa. Surga Imam Husain surga yang di atas segala-galanya, bukan surga kita. Bahkan Imam Husain itu kata Rasulullah tidak mungkin dapat surga tertentu, derajat di surga kalau tidak menunggu syahadat di Karbala. Ketika beliau menunggu syahadat di Karbala, beliau dapat surga tertentu yang tidak akan beliau dapat kalau tidak syahadat di Karbala. Nah, itu Imam Husain. Nah, Imam Husain ketika dunia dia tidak pelit, selalu menolong orang, menolong kita, membantu kita. Sekarang pun membantu kita, sehingga ketika beliau telah memperoleh surga barzahi yang sangat tinggi itu, dibuka surga itu untuk kita semuanya bagi yang mau. Dan dia menolong kita, membuka surganya, dan seterusnya. Beliau tidak pelit. Nah, ketika kita tahu bahwa Imam Husain berjuang begitu payahnya sampai merugi syahadat di Karbala, dipotong kepalanya, dijajak oleh kuda-kuda musuh badannya, dan sangat tragis Ahlul Bait untuk menolong kita sehingga ini ajat sampai pada kita, maka beliau pun pasti sekarang menolong kita, membuka pintu surganya. Kalau ini kita pahami betapa kita rindu pada beliau Imam Husain. Mungkin kalau sekarang dibuka tentang tabir Imam Husain surganya, kita dipanggil untuk sempat datang, kita nggak kuat langsung meninggal kita karena rindu. Karena itu kalau kita yakini amal ibadah kita ini benar, fikihnya benar, sholatnya puasanya benar, kita nggak berbuat jahat pada orang lain, nggak buat aniaya, tidak mencuri, tidak menyakiti, ya. Terus kita tinggalkan wilayah kita, pasti kita akan rindu dan kita akan cepat ingin meninggal dunia untuk sampai kepada jumpa Imam Husain. Itu satu contoh saja. Satu contoh yang sangat banyak bahwa kematian bukan lagi sebagai menakutkan, bahkan pintu gerbang yang sangat kita rindukan. Nanti kita akan bahas pada pertemuan akan datang tentang keindahan kematian. Bahwa mati itu adalah indah, sangat indah. Tidak ada keindahan yang terjadi di alam hidup kita ini selain kematian. Bahkan ada kisah, ada seseorang yang telah mati syahid dalam medan perang, kemudian ada temannya yang masih hidup bermimpi. Apa yang kau saksikan ketika menjelang kematian? Kata temannya itu sudah meninggal dunia, mati syahid. Di saat aku ditembak oleh musuh dan aku mati, itu adalah saat yang paling indah. Begitu. Jadi kematian adalah keindahan yang luar biasa buat orang yang berwilayah. Makanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah mati, seperti nyawanya ditarik dari duri atau tersayat, tapi itu hadis-hadis palsu. Kalau orang biasa keindahan sangat indah yang luar biasa, gimana Rasulullah, gimana Imam Ma'sum? Nah, cuma di sini ada di Ahlul Bait, tidak ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saya baca. Karena itu mereka melukiskan kematian. Hatta buat Nabi sangat menakutkan. Buat kita tidak, mati bermacam-macam. Dan buat orang beriman nanti adalah keindahan yang luar biasa. Dan kita akan rindu dengan kematian itu karena sebagai pintu gerbang untuk jumpa dengan Rasulullah, dengan Imam Husain, dengan Azhar dan seterusnya. Jadi kita harus meningkatkan rasa rindu kita pada kampung akhirat, pada kampung barzah, ya. Sekarang kita rindu pada Imam Husain untuk ziarah ke Karbala, jadi kembali. Kita pun harus rindu kepada menziarahi beliau di barzah nanti, ya. Dengan menjauhi dosa, meningkatkan ilmu pengetahuan, keimanan, dan berbuat baik sebanyak-banyaknya insya Allah. Itu jawaban global yang bisa saya pahami. Jadi ma'rifatullah kita, ma'rifatul imam kita tingkatkan. Nanti di alam barzah, kenikmatan yang luar biasa adalah meningkatkan ma'rifatul dan meningkatkan ma'rifatul Imam Ma'sum insya Allah. Itu secara singkat yang bisa saya berikan jawabannya. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Ya, Masya Allah. Jadi ini ya Ustaz ya. Jadi ini pengen denger gitu Ustaz tentang keindahan kematian ini nanti insya Allah di kajian berikutnya ya Ustaz ya. Insya Allah. Ini ada, saya bacakan di chat room ya Ustaz ya, ada pertanyaan, ada 3 atau 4 pertanyaan. Ini dari Bapak Muhammad Rizal, ini sepertinya tadi udah terjawab dengan Ustaz, tapi barangkali Ustaz ingin menambahkan. Jadi pertanyaannya, bagaimanakah jika ada pendapat yang mengatakan bahwa ruh manusia setelah kematian bagi orang-orang yang memiliki amal buruk akan berwujud seperti hewan? Silakan Ustaz. Iya.
Tadi sudah saya jelaskan bahwa kita punya 3 ya, ada ruh, ada badan ini, badan nusuri, badan matahari, ada badan barzahi. Nah, ruh kita terpisah dengan badannya ke alam barzah, badan kita yang materi ini di dalam tanah, tapi yang bersama kita ada badan-badan barzahi yang kita bentuk dengan amal perbuatan kita. Nah, jadi ruh itu saking sucinya, saking mulianya, dia tidak sendirian, dibungkus. Cuma sekarang bungkusnya ruh itu ada 2, dengan badan ini sebagai bungkus, sebagai markab atau kendaraan, dan dengan badan barzahi. Jadi badan kita sekarang ini, ya, badan materi ini kayak begini. Dan badan materi ada kelamin, ada laki, ada perempuan, ada yang cantik, ada yang mancung, ada yang pesek, hitam, putih, macam-macam. Ini badan, namanya badan materi. Yang kayak begini sudah Allah ciptakan. Ada bentuknya, ada tangan segala macam. Ada pun badan barzahi, itu yang kita bentuk dengan amal perbuatan kita. Gimana bentuknya? Sekarang ini, insya Allah sekarang ini badan kita badan manusia, ya, bercahaya, indah. Nah, kita sedang berbuat baik, kita sedang mengaji, gitu. Tapi orang-orang sedang berbuat amal buruk, ya, sedang maksiat, sedang berzina, mencuri macam-macam, mereka seperti hewan macam-macam, ya. Kalau mereka itu misalnya pemarah atau misalnya diktator, ya seperti harimau, ya. Atau seperti misalnya ular atau macam-macam, kita nggak tahu. Di kitab Arba'un Hadisan terkait masalah ghibah itu Imam Khomeini menjelaskan tentang bentuk badan barzahi sesuai yang menggibah, bentuknya macam-macam. Di dalam kitab Arba'un Hadisan Imam Khomeini dijelaskan di sana pada bab ghibah. Nah, jadi kita punya 2 badan ini dan badan barzahi. Badan ini akan dipendam dalam tanah setelah meninggal dunia. Badan barzahi terus bersama kita ke alam barzah dan sampai ke hari kiamat, sampai ke surga insya Allah. Ya, itu jawaban yang global insya Allah yang bisa saya pahami. Ya, Ustadz. Untuk pertanyaan yang berikutnya dari Bapak Adi, ini agak panjang ini Ustadz. Ustadz, dalam beberapa riwayat ruh orang-orang mukmin dikumpulkan di Wadi Salam, sementara ruh orang-orang kafir dikumpulkan pada Wadi Al-Burhud. Letak Wadi Salam ada di Najaf, letak Wadi Burhud ada di Syam. Jadi apakah secara zahir nampak seperti lebah biasa atau kuburan biasa? Namun secara batin berbeda tempat-tempat tersebut dari penampakan materinya. Intinya semua tempat tersebut ada di bumi. Mohon penjelasannya Ustadz. Iya. Jadi singkatnya bahwa hadis itu atau itu menjelaskan tentang nama kumpulnya arwah di alam barzah. Sudah saya jelaskan bahwa ruh ketika meninggal dunia itu berada di alam barzah. Sudah tidak di dunia lagi, bukan di bumi tanah lagi. Itu sudah tinggal. Kita sudah meninggalkan bumi ini ketika meninggal dunia di alam barzah. Dan di sana kumpul itu orang yang baik, orang berwilayah itu kumpul dengan Imam Ma'sum, dengan Rasulullah, orang beriman di satu tempat ya, di satu alam keindahan ya. Bersih, suci dari berbagai macam kesulitan, kesusahan, kesakitan, bersih semuanya. Namanya Wadi Salam, yaitu tempat keselamatan, tempat keindahan, ya, tidak ada kesulitan, tempat kebahagiaan yang abadi. Jadi Wadi Salamnya di alam barzah, bukan di tempat yang ada di Irak itu, bukan. Itu mah kuburan biasa, itu mah tanah. Namanya sama. Jadi cuma itu Wadi Salam di sana mencerminkan tentang Wadi Salam di alam barzah. Yang jelas Wadi alam barzah itu, kalaupun ada nama Wadi Salam, itu tempat yang indah, yang khusus buat orang yang beriman, kumpul di sana. Dan mereka yang beriman tidak kumpul ke Wadi Burhud yang untuk orang yang zalim. Jadi orang yang zalim, ya, yang fasik, yang ahli maksiat, yang musyrik, yang munafik di tempat yang lain, ya, di wadi yang kedua itu, jadi nggak bisa ketemu itu. Walaupun ada sebagian orang yang masuk ke wadi yang jahat itu atau yang menyesatkan, nanti kalau dia masih ada sedikit iman, ya, dalam seiring waktu berlalu zaman dia akan mendapat keselamatan juga. Contohnya misalnya, ketika kedua orang tua dia berbuat zalim atau berbuat aniaya pada dirinya atau berbuat maksiat, dia tidak berwilayah, meninggal dunia, masuk ke dalam Wadi Burhud itu di alam barzah sana. Ya, dia disiksa. Berjalan kemudian anak-anaknya, cucunya masih hidup, ada yang berwilayah begitu. Nah, berwilayah ini kemudian dia tahu bahwa sudah meninggal ibunya, dia bisa memberikan syafaat, ya, memberikan sedekah, ya, kemudian berinfak atau membacakan doa atau minta bantuan pada Imam Ma'sum untuk memberikan syafaat ini, nanti bisa diangkat dipindahkan ke Wadi Salam tersebut, ya.
jadi masih bisa pindah. Tapi orang yang musyrik, yang munafik, yang dosanya nggak diampuni akan tetap di sana, paling nggak sampai hari kiamat nanti ada sidang lagi. Ya, itu tentang makna wadi salam, bukan materi, bukan di dunia ini. Yang di dunia wadi salam yang ada di Irak dan wadi bardi ada di Syam itu tanah biasa. Itu untuk orang-orang yang dikatakan yang beriman. Walaupun tentu di wadi salam juga nggak semua orang yang berwilayah itu apa-apa yang menerima wilayah yang sebenarnya. Tidak, ada juga orang yang fasik ada di wadi salam yang di Irak itu. Tapi ini maksudnya ada wadi salam yang di Barzah, tidak ada hubungan dengan wadi salam yang ada di Irak atau di dunia itu. Itu bisa saya pahami tentang makna wadi salam. Simbol saja ya, simbol saja. Ya. Iya, Ustadz. Ini ada satu lagi pertanyaan dari chatroom, Ustadz. Dari Ibu Laila, bagaimana nasib ruh yang bukan pencinta Ahlul Bait alaihissalam saat ini di barzah, wabil khusus individu yang merupakan hasil mohon maaf dari perbuatan perzinahan, karena saya pernah dengar anak hasil perzinahan tidak akan dapat mencintai Ahlul Bait alaihissalam. Kasihan ruh tersebut karena sejak turun ke dunia sudah menyandang status yang jelek. Sudah menyandang status yang jelek sekali akibat dosa warisan orang tuanya. Demikian, terima kasih. Kesempatan sudah diberikan. Terima kasih Ustadz. Silakan Ustadz diberi penjelasan. Terima kasih. Iya. Sebenarnya kesucian ruh itu di sisi Allah sama semuanya. Mau anak zina, mau anak bukan zina, mau anak turunan orang mulia, sama ruh semuanya. Karena fisik kan pakai perantara. Fisik perantara ayah, ibu, terus sampai ke Nabi Adam. Ada nasab, ada keturunan fisik. Tapi ruh semua Allah yang menciptakan. Sama semuanya, nggak ada kelaminnya. Ya. Sehingga kesucian kemuliaan ruh itu di sisi Allah sama semuanya. Nah, cuma nanti menurut undang-undang dan tatanan sosial berbeda. Ini sosial sudah. Ya. Ketika anak zina itu, karena hukum sosial, dia tidak bisa menjadi imam jamaah. Tidak bisa menjadi hakim syar'i misalnya. Dan seterusnya itu hukum sosial. Hukum fikih terkait masalah sosial pada seorang yang misalnya anak hasil zina. Tapi ruhnya mulia di sisi Allah. Mulia. Cuma hukum sosial di dunia seperti itu. Sehingga anak hasil zina ini dia bisa mengembangkan, bisa meningkatkan ruhaninya. Nah, belajar, berilmu, bertakwa. Ketika dia belajar, berilmu, bertakwa, sungguh-sungguh sama dengan yang lain. Ketika dia berwilayah, ya dia akan masuk surga dan mendapat kemuliaan yang tinggi. Jadi bukan berarti anak hasil zina tidak bisa berwilayah, tertutup. Enggak ada itu. Ya, enggak ada. Itu tidak ada ya. Kalaupun mungkin lebih sulit itu terkait masalah hukum sosial itu wajar ya. Karena memang hukum sosial ada interaksi dengan perjalanan ma'nawiyah ya. Tapi semua terbuka untuk menuju jalan pada Allah Subhanahu wa taala. Berwilayah semua terbuka. Sehingga anak hasil zina sekalipun karena kesalahan kedua orang tuanya, anak ini bisa ikut Ahlul Bait, bisa mendapatkan surga berjahi, bisa jumpa dengan para maksumin di sana dan mendapat syafaat, bahkan bisa memberikan syafaat juga, tidak ada halangan sama sekali. Jadi hubungan ruhnya ini, ruh anak hasil zina beda dengan fisiknya. Kalau ruhnya itu ya mulia di sisi Allah, tergantung amal perbuatan dia. Ya, kalau ruhnya hasil usaha dia bagaimana, itu dilihat di situ. Tapi kalau fisiknya dan hubungan sosialnya dilihat secara fikih, hukum fikih. Itu hanya terbatas pada kondisi selama hidup di dunia, yang nggak bisa jadi imam atau nggak bisa jadi hakim atau nggak bisa jadi saksi misalnya ketika talak dan sebagainya. Itu hanya hukum dunia saja. Adapun ketika di alam barzah seperti ruh yang lain tidak ada perbedaan, tergantung amal perbuatannya itu. Itu bisa saya pahami insya Allah. Iya Ustadz, terima kasih. Di chatroom sudah tidak ada pertanyaan. Barangkali masih ada yang mau bertanya, silakan langsung saya dinyalakan mic-nya. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Ibu Hadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, saya pernah membaca atau juga mendengar kadang-kadang dari suatu ceramah bahwa ruh-ruh yang sudah meninggal itu pada Kamis malam atau malam Jumat atau sampai Jumat sore, dia itu mendatangi atap-atap rumahnya. Dia menunggu atau melihat
amalan-amalan apa yang dilakukan oleh keluarganya, dan dia menunggu untuk membawa amalan itu sendiri pada saat dia pulang. Saya ingin pencerahan Ustadz dari kalimat tersebut. Yang kedua, apabila kita katakanlah tanda kutip di sini sering Ustadz ya bermimpi bertemu dengan orang yang kita cintai, umpamakan dengan suami yang udah meninggal atau dengan orang tua, itu punya makna tertentu nggak Ustadz pada saat kita bermimpi seperti itu? Mimpinya cuma bertemu aja, bertemu begitu, tidak ngobrol, tidak apa, cuma bertemu aja. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jawaban yang bisa saya berikan adalah bahwa hubungan antara ruh-ruh yang telah meninggal dunia di alam barzah dengan yang masih hidup itu masih terbuka. Masih ada dan terbuka lebar. Dan hubungan itu bermacam-macam. Seperti kita di dunia ini bisa hubungan langsung ketemu, kita bisa hubungan lewat HP, lewat telepon, kita bisa dengan macam-macam. Begitupun kita dengan ruh di alam barzah bisa berhubungan dengan cara macam-macam, tergantung nanti tingkatan pengetahuan ketakwaan yang meninggal tersebut di alam barzah. Ya. Dan itu sangat luas pembahasannya. Yang jelas, kalau kita baca hadis-hadis riwayat tentang masalah keluarnya arwah dari alam barzah dan kunjung ke alam bumi ini, itu hadisnya banyak dan kuat. Ya. Satu di antara hadis itu menjelaskan, itu saya baca ada di hadis ahli sunnah, juga ada di hadis syiah. Ya. Satu di antara hadis tersebut mengatakan bahwa ketika tiba malam Jumat, maka malaikat menyampaikan berita dari Allah dan menyuruh malaikat itu pada semua arwah yang ada di alam barzah agar turun ke muka bumi ini menjelang malam Jumat. Maka semua turun ke alam dunia, semua ruh. Ya. Ruh orang yang beriman, ruh orang yang munafik, yang musyrik, kafir juga turun juga. Itu. Jadi dikatakan bahwa ruh-ruh orang yang beriman, mereka ketika melihat keluarganya baca doa, baca Fatihah, berbuat baik, ya, bahkan mengirimkan bacaan doa, sedekah macam-macam, ruh orang beriman ini sangat gembira, sangat bahagia, senang, bertambah kenikmatannya yang luar biasa. Tahu. Tetapi ketika anaknya atau keluarganya berbuat keburukan, kejahatan, ini orang beriman, ruhnya tidak Allah tampakkan. Yang ada hanya menerima kenikmatan. Itu keuntungan buat orang beriman ketika ruhnya disuruh turun ke alam dunia dari alam barzah. Nah, ruh-ruh orang kafir pun turun. Cuma kebalikan daripada ruh orang beriman. Ruh-ruh orang kafir, orang musyrik, orang munafik ini ketika melihat keluarganya, anaknya, istrinya berbuat kebaikan, tidak nampak, enggak sampai. Ketika anaknya, keluarga berbuat keburukan, dia melihatnya. Tambah siksanya dia. Jadi singkatnya bahwa turunnya arwah itu, kalau orang yang beriman menambah kenikmatan karena melihat keluarganya berbuat baik. Tapi orang yang kafir menambah siksanya karena tidak melihat kebaikan keluarganya. Maka melihat keburukan keluarganya dan anaknya. Begitu. Itu satu hadis. Di hadis yang lain kita baca bahwa ini umum ya, ini perintah umum, semua ruh bisa turun. Orang kafir, orang mukmin, semua bisa turun. Di hadis yang lain ada ruh-ruh yang istimewa, yang dia pun bisa turun selain malam dan hari Jumat, di hari yang lain. Ya, mungkin bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, bisa sehari, bisa berapa jam, tergantung keimanannya. Ya, tergantung keimanannya. Ada yang setiap hari, gitu. Sampai juga ada yang turun, nanti tadi bilang ada yang turun ketemunya lewat mimpi, gitu. Bisa, ya. Itu ruh dia untuk berhubungan dengan cara mimpi itu. Tapi juga ada orang tertentu, ya. Ini untuk para urafa, para wali, ya. Ruh itu datang langsung bertamas, langsung melihat ketemu begitu ruh itu turun. Ya, apalagi kalau itu ruh Rasulullah, ruh Azhara, ruh misalnya Imam Husain, Sayyidina Ali, bisa langsung. Karena itu dalam kisah peperangan, dalam pertemuan para ulama, mereka bisa langsung jumpa dengan Imam Husain, Imam Ali, Syekh Azhar, dan seterusnya. Ya, contohnya banyak sekali. Baik yang ketemu dalam mimpi lebih banyak maupun ketemu langsung. Tapi yang ketemu langsung sangat sedikit sekali. Ya, itu hubungan antara yang meninggal dengan yang masih hidup. Jadi masih ada hubungan. Karena itu ketika tadi ibu mimpi bisa jadi ketemu dengan ruh yang datang, yang bisa jumpa dalam mimpi, tidak bisa langsung. Ya.
Itu tentang masalah hubungan yang hidup dengan mati. Secara global, masih ada bahas yang lain karena sudah azan kayaknya ya. Kita akan sambung, dia akan pertemuan yang akan datang insya Allah. Iya, Ustadz. Seru sekali Ustadz pembahasan ini, banyak sekali yang masih ingin tahu ini Ustadz tentang ruh di alam barzah ini. Ini ada 2 pertanyaan di chat room. Apa sekarang atau kajian nanti aja Ustadz, untuk 2 minggu lagi di Ustadz jelaskan? Iya, karena sudah azan, kita tunggu saja lah, kita tunda. Jadi Ibu simpan dulu, nanti pertemuan yang akan datang kita buka insya Allah, kita bahas. Iya, iya baik Ustadz. Ya, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Marzuki Amin yang sudah memberikan penjelasan yang Masya Allah begitu banyaknya ya, yang pengetahuan yang belum kita ketahui mengenai alam barzah. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi dengan kajian yang tadi Ustadz sudah jelaskan tentang badan barzahi ya Ustadz ya, Insya Allah. Untuk pertanyaan yang belum diberikan penjelasan dengan Ustadz, insya Allah nanti akan dijelaskan untuk pertemuan yang akan datang. Sekali lagi kami MT Hadijah Al-Kubro mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Ahmad Marzuki Amin dan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah mengikuti kajian pada siang hari ini. Untuk selanjutnya Ustadz silakan langsung saja ditutup dengan doa. Terima kasih banyak sekali lagi dari kami Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu banyak kekurangan, kehilapan, kejanggalan dari saya, mohon dimaafkan, mohon dikoreksi dan diperbaiki ada kesalahan. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang membawakan keberkahan dan mendatangkan kenikmatan yang dalam dari Allah Subhanahu wa taala, juga buat kita dan buat keluarga kita dan juga buat orang yang kita cinta yang telah meninggal dunia insya Allah. Wa'afana ya karim, wa'afana ya rahim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma salli ala nurika wa sirajika wa liwalika wa siwasika wa hujjarika la khalqik. Allahumma habbibil imana ilayna wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin waj'alna min 'ulamaika al-'amilin waj'alna min 'ibadika as-salihin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin walhiqna bis-salihin ghaira khazaya wala nadimin wal maftunin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, mohon maaf dan mohon doanya selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Mbak Ira. Selamat siang teman-teman Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mbak Ira. sama-sama. Terima kasih banyak. Saya izin untuk tutup Zoom-nya, Ustadz. Ya. Iya, terima kasih Ibu-Ibu, Bapak yang sudah hadir. Insya Allah 2 minggu lagi ya, nanti akan dikabarkan dalam WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Ira ada rekamannya nggak ya Mbak? Iya ada Ibu, nanti dikirim di grup ya Ibu ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam.